Kali ini aku mau bertanya ke kalian dulu. Menurut kalian lebih profit langsung gas ngiklan atau lebih profit kalau kalian itu berbagi dulu? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah ketemu jawabannya, simpen dulu. Nanti kalian bisa dikemukakan jawabannya di akhir video ini. Karena di akhir video ini nanti kalian juga akan mendapatkan insight-insight yang itu sangat valuable yang bisa kalian terapkan ke bisnis kalian. Yang mana insight ini bisa merubah tentang mindset kalian bahwa ternyata harusnya itu bisnis itu mungkin nggak harus ngiklan dulu atau mungkin harus berbagi dulu. Nah, supaya nggak penasaran, silakan simak video ini sampai akhir. Semoga nanti cuannya bisa tambah tebal. Oke, terkait jawaban dari pertanyaan yang aku tanyakan tadi, itu kalian simpen dulu aja ya. Tapi kalian semua pasti setuju ya, bahwa di luar sana itu berseliweran ya pendapat ataupun debat ya tentang kita itu harusnya langsung iklan dulu atau berbagi dulu ya. Ini juga nanti nyambung di salah seorang beberapa mastah ya yang menyarankan harus pakai traffic dulu gitu. Nah, jadi guys, gunanya kita berbagi dulu sebelum ngiklan itu adalah kita membangun audiens, membangun kedekatan dengan audiens yang kita tuju. Karena orang yang baru mulai berjualan itu kan belum dikenal di audiens. Siapa kamu? Ya kan? Siapa lo? Ya, sopo kowe. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang di level marketing yang lebih advance ya, kita itu kenalan dulu dengan market. Nah, kenalannya ini itu melalui apa? Dengan kita berbagi. Apakah berbaginya ini dengan melakukan giveaway duit? Bukan dengan seperti itu. Itu nanti kalau kalian seperti itu nanti dapat kualitas audiensnya kurang bagus ya. Jadi yang dimaksud berbagi di sini adalah kita membuat konten ya secara rutin. Kontennya di mana? Kalau Fusik sendiri menyarankan itu posting kontennya itu melalui YouTube. Karena dengan YouTube kita bisa memiliki ya kapasitas dan maksudnya itu kalian bisa bikin video yang panjang dan memang ketika di YouTube orang itu biasa-biasa aja ya, sudah terbiasa nonton video yang panjang ya. Dari video ini ya nanti akan datang engagement ya. Kalian akan bisa bercengkrama dengan audiens ya. Bahkan kalian juga bisa menjawab keluh kesah yang sedang dihadapi dengan audiens. Lalu tipe audiensnya itu seperti apa? Lalu tipe kontennya itu seperti apa? Nah, ini aku nggak bisa ngasih contoh satu-satu ke kalian ya. Tentu ini tipe kontennya itu sesuai dengan produk apa atau brand kalian itu melayani audiens seperti apa. Nah, mungkin nih tak kasih saran ya, daripada kalian itu langsung ngiklan ya, produknya aja nanti mungkin nggak jelas ya, winning aja nggak tahu gitu. Nah, mending ya kalian itu bikin YouTube dulu. Syukur-syukur kamu sendiri yang mau terjun ke YouTube ya. Misal kamu suka dengan fashion. Oke. Nah, kalau suka dengan fashion harusnya kalian juga suka dengan yang namanya koleksi fashion ya kan. Mungkin dalam sebulan kalian itu menganggarkan budget sekian untuk beli produk fashion. Nah, daripada hobi kalian beli produk fashion tersebut itu hanya sekedar cuman beli doang. Nah, kalian dokumentasikan ya experience ya, pengalaman kalian beli produk tersebut gitu kan. Kalian katakanlah Shopee haul ya, atau mungkin kalian belanja di Amazon, mungkin belanja di Tokped, belanja dari brand ini gitu. Nah, itu kalian coba dokumentasikan dengan mungkin stylenya adalah nge-review barang dari sini. Misal beli fashion 200.000 sama 2 juta, apa bedanya? Misal seperti itu. Kalian lakukan itulah secara rutin. Oke. Nah, apa yang terjadi setelah kalian melakukan itu secara rutin? Nah, tentu nanti kalian akan punya audiens, kalian akan punya fans, kalian akan punya orang-orang yang menjadikan diri kalian itu sebagai kiblat. Oke, ya. Nanti dari situ baru akan mulai muncul demand, permintaan, Kak, coba bikin brand, misalnya seperti itu. Ya, nah ini mungkin contohnya agak kurang make sense ya buat kalian. Aku kasih contoh aja langsung dari Fusik sendiri ya. Jadi ya, dari pengalaman aku ya, dulu pertama kali aku bikin YouTube itu karena 100% karena ya memang ada hal yang ingin aku bagikan ke audiens ya. Dan aku nggak kepikiran sama sekali untuk
bikin konsultasi kayak atau bikin iklan itu sama sekali nggak kepikiran, oke? Tapi seiringnya berjalan waktu ya, aku sering posting di YouTube, bikin konten. Tiba-tiba ada orang-orang yang nanyain tentang konsultasi ya, minta dijalankan iklannya, walaupun sekarang aku nggak ngelakuin itu ya, jalanin iklan orang gitu. Pokoknya minta ini itu, karena mereka menganggap aku ini bisa menyelesaikan masalah mereka, dan aku memang sering bikin konten yang menjadi jawaban dari mereka. Dari situ aku mulai paham, itu yang disebut namanya top of funnel yang versi panjangnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba bayangin kalau kalian ya, mulai hari ini atau setelah kamu selesai setelah kalian selesai itu nonton video ini ya, kamu bikin channel YouTube. Ya, ataupun di IG ataupun di TikTok ya, intinya kamu bikin konten ya untuk mendukung bisnis kamu. Misal nih, ada yang sudah terlanjur ngiklan, nggak apa-apa ya. Tapi buat kalian yang sudah terlanjur ngiklan tapi nggak ada brandnya, nah coba dibikin brandnya dulu. Brandnya itu bisa brand personal, bisa brand yang kayak biasanya, itu boleh-boleh banget ya. Nah, nanti kamu juga harus bikin konten ya. Kontennya itu harus rutin, nggak bisa kamu cuma bikin konten cuma seminggu sekali ya. Cuman bikin konten sekali terus tiba-tiba ada engagement yang gede, nggak bisa ya. Kalian harus melakukan itu rutin. Apa yang aku omongkan ini ya, ini memang sudah dipraktikkan oleh banyak orang di luar sana ya. Salah satu brand yang itu cukup bagus ya mengeksekusi ini adalah brand yang namanya Gamalman. Nah, Gamalman ini adalah dia punya channel YouTube yang dia itu arah marketnya, dia membidik audiens cowok-cowok gitu ya, yang ingin tampil rapi, wangi, tapi juga mikirnya itu cerdas, intelek gitu. Makanya dia bikin channel YouTube ini, dan dia ngomongnya di sini nggak cuma ngomong tentang perawatan pria, tapi juga dia ngomongin tentang teori-teori yang lain lah. Pokoknya dia membahas, memang Gamalman ini cowok yang cerdas. Nah, buat kalian yang nggak tahu ya, Gamalman ini ternyata ya jualannya itu, mereka tuh jualan sebagai reseller. Dia ngejual produk-produk lain dari brand lain. Nah, kalau ada yang tanya nih, Mas bisa nggak sih kita sebagai reseller atau mungkin dropshipper tapi kita pakai brand sendiri? Bisa banget. Yang jadi permasalahan itu adalah apakah brand kamu itu sudah dikenal, apakah brand kamu itu bisa dipercaya. Nah, dengan kamu berbagi ini ya, bikin konten rutin, itu menjadi jembatan kamu ya dengan audiens. Nah, maka audiens menjadi percaya, oh ini loh brandnya gitu. Nah, nanti ya sembari kamu melakukan aktivitas berbagi ini, tentunya website kamu sudah online. Ya, website kamu sudah online, dan nanti segala aktivitas yang memang mengharuskan audiens itu, misal ngisi form atau beli ini itu, ya pokoknya seperti itu ya, funnel lanjutannya itu kalian bisa buatkan suatu landing page khusus di website sehingga kalian bisa dapat datanya fanbase kalian, datanya audiens kalian. Nah, nanti di kemudian hari ketika memang kalian mau launching suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan market, sesuai dengan kebutuhan audiens yang kalian kumpulkan, maka kalian nawarin ke mereka. Oke? Ya, nawarinnya ini tanpa kalian mengeluarkan duit iklan sama sekali, karena kalian sudah bikin database tersebut. Nah, dari database itu nanti, syukur-syukur apa yang kalian tawarkan nanti memang diminati oleh mereka, oke? Berarti kan kalian dapat cuan dari situ. Nah, duit cuannya itu tadi dan database itu tadi, itu nanti yang kalian gunakan untuk apa? Untuk iklan. Nah, ya. Jadi ya, buat teman-teman yang sering bertanya, apakah iklan itu harus langsung conversion atau harus menggunakan traffic dulu? Ya memang menggunakan conversion langsung kalau tanyanya ke Fusik ya. Tapi kalau kamu bakar-bakar duit, silakan pakai traffic dulu. Nah, daripada kamu bakar-bakar duit yang nggak jelas dan kamu berharapnya malah sales ya, padahal kamu pakai traffic ya, mending kamu itu ya bikin konten dulu. Oke, jadi daripada kamu bakar duit pakai traffic, bikin konten dulu. Oke, setelah nanti audiensnya terbentuk, nah kamu iklan menggunakan conversion. Mas, tapi kan itu lama, aku keburu butuh duitnya segera mungkin. Ya, memang konsekuensinya yang namanya bikin brand yang jangka panjang, itu memang lama prosesnya. Nggak bisa cuma sehari jadi, atau mungkin sebulan jadi, atau mungkin setengah tahun langsung terjadi sales yang bombastis ya.
Itu semua proses yang harus kalian lalui. Terus nih, tadi kan ada contohnya adalah Gamalman. Ada nggak sih contoh lain? Ada ya. Contoh lain yang aku dapatkan ya dari aku surfing the web dan surfing the internet itu adalah Aulia Fashion. Nah, Aulia Fashion itu unik. Jadi dia menggunakan platform TikTok untuk bikin konten. Mungkin banyak orang ngomongnya konten sampah ya. Tapi konten ini dia bikin, seingat aku ini dia daily ya. Dia bikin kayak semacam drama simple. Nah, drama simple ini tujuannya apa? Sekali lagi untuk engage dengan audiens. Jadi audiensnya merasa dekat. Dan dia memang jualannya itu jualan hijab gitu ya, yang syar'i gitu. Nah, dia seingat aku dia itu modelnya reseller cara berjualannya. Kalau misal ya kamu merasa bahwa wah ini tuh terlalu lama ya, aku nggak bisa ngelakuin ini. Pokoknya aku ngertinya gas iklan, pokoknya langsung cuan. Ya bisa-bisa aja cuan ya. Buktinya juga dari banyaknya klien yang aku tangani yang langsung iklan dan cuan juga memang ada ya. Tetapi ya memang untuk jangka panjangnya nanti susah ya. Apalagi kalau misal nih iklannya dia stop, biasanya dia nggak akan dapat penjualan. Beda cerita dengan klien aku yang dia sebelum iklan dia sudah melakukan aktivitas organik ya, engage dengan audiens. Dia aja nggak perlu ngiklan, itu tetap bisa dapat penghasilan, pendapatan, dapat profit. Karena apa? Brandnya sudah terbantu. Ya sudah, brandnya sudah ibarat bayi itu dia sudah belajar merangkak. Nah kalau belum ngerti apa-apa kok tiba-tiba bayinya suruh lari, ya bisa aja, tapi kemungkinan susah ya. Terus juga ya faktor yang kedua yang memungkinkan kamu langsung iklan bisa profit itu karena memang produk kamu itu sangat diminati oleh market. Ya jadi market nanti nggak terlalu melihat dari brand kamu, tapi transaksinya market itu melihat dari produk kamu. Nah kalau misal kayak gitu, nah itu besar kemungkinan nanti penjualan kamu dari iklan ya langsung gas conversion itu bisa bagus. Karena apa? Karena produk kamu sangat diminati oleh market sama pasar. Sekarang kita balik lagi dari pertanyaan di awal video tadi. Apakah lebih menguntungkan langsung ngiklan, gas ngiklan, atau lebih menguntungkan kamu berbagi dulu ya? Nah, jawabannya adalah kontekstual ya. Kalau kalian mau ngiklan, bukan iklan. Kalau kalian mau bisnis dalam jangka panjang, maka yang lebih menguntungkan adalah berbagi dulu karena kalian build audience, ada kedekatan ya. Jadi customer, audience itu merasa bertransaksi dengan sesosok manusia ya. Beda cerita kalau kamu langsung gas iklan, bisa aja profit ya sekali lagi ya. Tetapi ya customer kemungkinan besar mereka hanya bertransaksi dengan produknya doang aja. Nggak ada unsur interaksinya gitu. Nah, kalian sendiri jawabannya apa? Apakah kamu tadi ngejawab yang langsung gas iklan atau jawabnya berbagi dulu ya? Coba kalian share di kolom komentar. Dan ingat, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini semua adalah strategi kita masing-masing. Tapi kalau kamu tanya Fusik, milih yang mana? Tentu aku milih yang kedua karena aku sendiri mengalami itu secara tidak sengaja. Oke, silakan share di kolom komentar ya jawaban kalian apa, langsung iklan atau berbagi dulu. Oke guys, untuk video kali ini itu dulu. Nanti kita ketemu lagi di Mulai Bisnis Online yang berikutnya. Dan BTW karena Mulai Bisnis Online ini judulnya yang aku pikirkan belum banyak. Kalau kalian punya ide ya, itu silahkan aja kalian juga tulis di kolom komentar. Oke, gitu guys. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.